Halo adik-adik semua, adik-adik yang terkasih, yang hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan anggota keluarga yang lain. Kita bertemu lagi di acara kita yang selalu ditunggu-tunggu, Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Baik adik-adik, hari ini tanggal 1 November 2020. Tahu tidak, tanggal 1 November kita umat Katolik memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus. Siapakah yang dimaksud dengan orang kudus itu? Mari kita cari tahu bersama-sama. Oke, semuanya sudah siap? Let's go! Hai teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berbahagia dengan berkumpul bersama keluarga dan teman sehingga banyak yang dapat kami lakukan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hai, namaku Kalista, keluarga Kramar Paung. Kalista, apakah kamu bahagia? Aku bahagia Kenapa kamu bahagia? karena aku dapat memiliki orang tua yang baik dan keluarga yang baik. Apa itu bahagia? Aku bahagia karena aku mendapat orang tua dan keluarga yang sangat baik yang menyayangi aku. Kapan kamu bahagia? Dari kecil sampai sekarang. Wow. Hai, namaku Klianta. Klianta, apakah kamu berbahagia? Ya, saya bahagia Kenapa kamu bahagia? karena bisa dibeliin papa mainan. Oh, kamu pernah dengar sabda bahagia Tuhan Yesus belum? Tidak pernah. Oke, kalau gitu nanti kita baca sama-sama ya. Oke. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Ketika Yesus melihat orang banyak itu,
naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah firman Tuhan. Baik adik-adik, tadi kita telah mendengarkan Injil dari Matius 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Injil tersebut berpesan tentang kebahagiaan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut dalam khotbahnya di bukit, atau biasa disebut juga 8 sabda kebahagiaan. Coba kita ingat lagi satu persatu. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apakah adik-adik mengerti? Miskin kok malah bahagia ya? Nah, yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dengan miskin adalah orang yang merasa tidak berdaya dan mengandalkan Tuhan sebagai penolongnya. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan tidak akan membiarkan kita dalam kesedihan terus-menerus. Dia akan mengirimkan penghibur untuk kita. Tapi teman-teman tidak boleh terlalu lama bersedih juga ya. Selalu pikirkan Tuhan ketika teman-teman dalam keadaan bersedih. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan disukai banyak orang, sehingga semua orang ingin menjadi sahabatnya, ingin menjadi dekat dengan orang yang lemah lembut. Kalau orang yang tidak lemah lembut, wah tidak tahu ya. Kemudian, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan memikirkan dan mengatakan serta melakukan semua yang baik. Karena Tuhan berjanji mereka akan dipuaskan oleh kebenaran itu sendiri. Di sini Tuhan mengajak kita untuk menjadi orang yang jujur, yang selalu menjunjung kebenaran. Selanjutnya, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati, suka menolong, pasti disukai banyak orang. Ketika ia dalam kesulitan, pasti akan menemukan orang yang murah hati juga yang akan menolongnya. Seperti tadi, orang yang menolongnya selalu dikirim oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah itu maha suci. Tak ada satu orang pun yang kotor hatinya dapat berjumpa dengan Allah. Namun,
Orang yang suci hatinya, yang tidak pernah merencanakan yang buruk terhadap orang lain, akan mendapatkan kemurahan Allah dan berjumpa dengannya. Mari kita mencoba untuk bersuci hati adik-adik. Kemudian yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai tidak pernah memikirkan diri sendiri atau mereka tidak bisa egois. Sebagai pembawa damai, kita tidak akan membuat teman kita jengkel atau marah kepada orang lain. Mereka selalu memikirkan untuk orang lain. Yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bergembiralah, karena besar ganjaranmu di surga. Allah sangat mengasihi kita dan ingin kita selalu hidup baik seturut kehendak-Nya. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang terus berpegang pada kebenaran walaupun dia dianiaya. Wah, itu dia tentang 8 sabda bahagia. Nah, teman-teman, kira-kira siapakah yang pernah merasakan, melakukan sabda bahagia tersebut? Kita percaya para santo dan santa telah melakukannya. Nah, siapakah santo dan santa tersebut? Santo dan santa atau dalam bahasa aslinya disebut beato dan beata, yang artinya adalah kudus. Jadi, mereka adalah orang-orang yang kudus, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Orang-orang kudus tersebut selalu mendekatkan diri kepada Allah. Banyak di antaranya wafat karena mempertahankan cinta dan hormatnya pada Allah. Nah, mungkin adik-adik juga mengenal santo dan santa dari nama adik-adik. Biasanya diberikan sebagai nama baptis ataupun nama krisma kalau sudah besar nanti. Siapakah nama baptis adik-adik? Ingat semua, ada yang namanya Teresia, Teresa. Nah, itu antara lain diambil dari nama santo dan santa, dengan harapan adik-adik mengikuti jejak mereka. Baik adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang 8 sabda bahagia. Dari 8 sabda bahagia itu, kalau boleh kakak ambil kesimpulan, berbahagia itu artinya adalah berbagi diri kita dengan orang lain. Kita harus peduli dan mau berbagi dengan orang lain. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Kita memiliki para orang kudus untuk dijadikan contoh dalam hidup kita. Contoh bagaimana berbagi dan melakukan kebahagiaan untuk orang lain. Yang terakhir adalah mari kita hidup benar bersama dengan Yesus. Selanjutnya mari kita bernyanyi bersama Yesus. Untuk masalah kita semua.
Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih kami panjatkan karena Engkau telah memberi kami Santo dan Santa sebagai perintis jalan ke surga. Bantulah kami agar dapat mendalami jejak-jejak kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Semoga kita bisa bertemu kembali secepatnya. Salam sehat, damai selalu. Tuhan memberkati.